Shalom. Saudara, sekali lagi shalom. Saudara, mari kita buka sama-sama Ibrani 11 ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tapi saya ingin bacakan dalam terjemahan TPT, saya sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Alkitab berkata, iman mengubah Henok dari kehidupan ini dan dia diangkat ke surga. Dia tidak harus mengalami kematian, dia hanya menghilang dari dunia ini karena Tuhan mempromosikan dia. Sebelum dia dibawa ke surga, hidupnya sudah menjadi kesukaan untuk Tuhan. Dan tanpa iman, hidup di dalam kita akan membuat mustahil untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena datang kepada Tuhan dengan iman, memahami bahwa Dia itu nyata dan Dia akan memberikan hadiah iman kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, ada begitu banyak hamba Tuhan yang dapat bahwa tahun 2022 akan menjadi tahun kegelapan. Bagaimana iblis akan mencoba kegelapan, itu akan mencoba terus menguasai dunia ini. Dan bukankah kita mengerti bahwa di akhir zaman, kita memang berkata kegelapan akan menguasai dunia. Karena kita akan kembali seperti zaman Nuh. Di mana semua dosa itu dibenarkan, yang benar disalahkan. Saudara, tapi kita perlu mengerti kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau untuk kita tidak ikut redup, Tuhan mau untuk kita tidak ikut dalam kegelapan, tapi karena Tuhan panggil kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Saudara, dan Tuhan hari itu berkata, nak, aku perlu anak-anakku untuk tetap bersinar terang. Salah satunya adalah dengan menjaga iman dalam hidup setiap kita. Saudara, saya paham, saudara mungkin sudah sering mendengar tentang pengajaran tentang iman. Saudara mungkin sudah sering mendengar hamba Tuhan berbicara tentang iman. Tapi hari ini izinkan saya mengingatkan sekali lagi bahwa Tuhan merindukan iman yang seperti Henok ada di tengah-tengah kita. Karena iman itu membuat kita mendapatkan hadiah iman. Dan hadiah iman itu adalah promosi Tuhan. Kalau saudara mungkin masih ingat November, saya menyampaikan Tuhan berkata tahun ini akan ada banyak from nothing to something. Saudara. Akan ada banyak orang yang seperti Ruth, yang from nobody to somebody. Di mana hari itu mereka mendapatkan promosi yang dari Tuhan. Di mana hari itu Yusuf yang dulunya hanya budak, tiba-tiba mengalami promosi Tuhan yang begitu luar biasa dan dijadikan penguasa atas Mesir. Dari Ruth, seorang perempuan Moab yang harusnya tidak boleh berhubungan apapun dengan keilahian, tiba-tiba dicangkokkan mengalami promosi Tuhan dan dari keturunannya lahirlah silsilah Yesus. Saudara, tahun ini akan menjadi tahun yang luar biasa dalam hidup setiap kita. Tahun promosi yang luar biasa dalam hidup setiap kita. Tapi sekali lagi Tuhan berkata, nak, aku perlu cari orang-orang yang punya iman. Dan bukankah Alkitab berkata semua karena iman. Kalau saudara baca setelahnya, Habel bisa mempersembahkan korban yang berkenan. Karena apa? Iman. Semuanya karena iman. Bukankah all because of faith? Semuanya karena iman. Dan ini yang Tuhan sedang cari di tengah-tengah kita. Iman yang membuat kita orang berdosa ini, orang yang punya banyak kesalahan ini, orang yang tidak layak ini akhirnya bisa dilayakkan, menyenangkan hati Tuhan. Karena apa, saudara? Iman. Saudara, dan bukankah di Ibrani 11 ayat yang pertama Alkitab berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, iman itu jadi dasar dalam hidup setiap kita. Saudara, karena saudara perlu mengerti, diangkat Tuhan artinya tekanan akan semakin tinggi.
angin akan semakin kencang. Saudara. Dan kalau dasar kita tidak benar, dasar kita tidak kokoh, maka akan dengan sangat mudah kita akan jatuh. Saudara. Dengan sangat mudah kita akan runtuh. Tapi hari ini sekali lagi Tuhan ingatkan, nak, apa dasar dalam hidupmu? Apakah Tuhan masih dapati ada iman yang kuat dalam hidupmu? Ketika Tuhan bawa engkau sangat tinggi dan angin semakin ribut, tekanan semakin kencang, bisakah engkau tetap berdiri dengan teguh karena engkau percaya dengan Tuhanmu? Saudara, ada banyak orang suka merumitkan definisi iman. Kadang saya pun ikut sampai rumit-rumit. Tapi sejujurnya iman itu cuma tentang relationship kita dengan Tuhan kok, saudara. Iman tentang seberapa kita punya hubungan dengan Tuhan. Seberapa kita percaya dengan Tuhan. Seberapa kita mau berani melangkah karena kita percaya kepada Tuhan. Seberapa ketika angin begitu kuat, tekanan begitu luar biasa, kita tetap memilih Tuhan di atas semuanya. Saudara-saudara naik mobil dengan saudara naik pesawat, tekanannya berbeda, saudara. Saudara naik mobil, tekanannya enggak terlalu kuat. Saudara begitu naik pesawat, tekanan akan begitu luar biasa. Telinga saudara bisa sakit, hidung saudara bisa sakit. Kenapa? Semakin Tuhan angkat kita tinggi, tekanan itu semakin luar biasa. Tapi hari ini saya berdoa, apapun kondisi kita, mau di atas, mau di bawah, iman itu menjadi dasar hidup setiap kita. Apapun yang terjadi kita berkata, Tuhan, aku tetap memilih untuk percaya kepadamu. Saudara, dan itu tidak mudah. Dan mungkin saudara-saudara berkata, tapi aku sudah mulai kehilangan iman dalam hidupku. Mungkin saudara berkata, kenyataan begitu luar biasa membuat aku kehilangan iman. Mungkin hari ini saudara seperti Gideon, yang hari itu Gideon berkata, Tuhan, aku ini paling kecil. Aku ini paling lemah. Artinya Gideon sedang tidak punya iman. Bahkan ketika Tuhan datang, Gideon lagi bersembunyi di semak-semak. Tapi hari itu bahkan ketika kenyataan dipaparkan di hadapan Tuhan. Bukankah dia berkata, Gideon, aku Tuhan yang akan menyertai engkau. Itu jaminan. Dan jaminan itu yang kita perlukan hari-hari ini. Dan sekali lagi saudara berkata, bagaimana caranya untuk aku terus punya iman? Mari kita kembali lagi ke Roma 10 ayat yang ke-17. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah hafal dengan firman ini. Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, tiap kali saya baca ini terkesannya gampang, saudara. Tapi ternyata ada yang lebih dalam dari itu. Iman timbul dari pendengaran, instruksi dari sebuah rema. Dan ini yang saya dapatkan hari-hari ini. Tuhan berkata, nak, dengarkan instruksi yang dari Tuhan. Engkau mau imanmu terus kebakar, engkau mau apimu terus menyala, engkau mau terus ada punya passion dalam hidupmu. Tuhan berkata, nak, dengarkan instruksi yang dari Tuhan. Dengarkan instruksi rema yang dari Tuhan. Entah itu mungkin dari sharing, entah itu mungkin dari khotbah, entah itu mungkin dari media sosial, dari video-video. Ketika Tuhan berbicara, ada rema, dengarkan instruksinya. Dan ketika saudara mendengarkan instruksinya, seperti Alkitab katakan, ketika kita dengarkan setiap bahkan perkataan dan percaya kepada nabi-nabinya, kamu akan berhasil. Saudara, tahun ini jangan sepelekan perkataan-perkataan yang Tuhan sedang beritahukan dalam hidupmu. Saudara, Tuhan itu bisa berbicara lewat banyak hal. Dari dulu pertanyaan orang bertahun-tahun ke saya adalah, bagaimana caranya saya mendengar suara Tuhan? Saya dengar perkataan pertanyaan itu bertahun-tahun. Dari zaman papi saya masih hidup sampai sekarang. Dan hari itu saya bilang, gampang kok. Kadang kita perlu diam dan mengizinkan dia untuk berbicara. Tapi bagaimana caranya? Saya gak bisa dengar audible. Saudara, Tuhan itu bisa bicara lewat banyak hal. Saudara, Tuhan bisa bicara lewat film. Saudara, Tuhan bisa bicara lewat lagu. Dia bisa bicara lewat firman yang saudara baca setiap hari. Atau setiap sharing dari hamba Tuhan, sharing dari siapapun.
Saudara, Tuhan itu bisa bicara lewat siapapun. Dan ini doa saya setiap hari, Tuhan, jangan biarkan saya gagal menyadari akan suaramu dan perintahmu dalam hidupku. Dan hari itu setiap hari saya berkata, Tuhan, seringkali engkau berbicara kok. Tapi kadang kami yang gagal untuk menyadari akan itu suaramu dan perintahmu. Maka setiap hari doa saya bilang, Tuhan, buat hari ini aku tidak gagal untuk mengerti mana suaramu, mana perintahmu, mana hatimu buat setiap kita. Dan ketika kita mendengar dan kita melakukannya bukan dengan terpaksa, tapi dengan sungguh-sungguh percaya, and you shall prosper, maka engkau akan diberkati Tuhan. Tapi sekali lagi saudara, Alkitab juga berkata akan ada banyak nabi-nabi palsu yang bermunculan di akhir zaman. Saudara, sejujurnya itu meresahkan, itu meresahkan. Saya masih ingat bagaimana hari-hari itu, mungkin baru tahun itu papi dibawa pulang Tuhan. Dan saya masih ingat ketika kebaktian seperti ini, setelah selesai saya dipanggil oleh satu ibu-ibu. Dan ibu-ibu ini berkata, saya ini nabi dari Tuhan. Saya adalah pendoa, dia sebutkan evangelis besar, saudara, terkenal seluruh dunia. Saya tahu orangnya dan dia berkata, saya adalah evangelis saya ada pendoa dari pendeta ini. Saya dipakai Tuhan ke seluruh dunia. Apa yang saya katakan itu selalu benar, maka kamu harus dengarkan saya. Oke, saya hari itu karena saya baru mulai pelayanan, saya duduk dan mendengarkan akan perkataan ibu ini. Saya tahu perkataannya. Dia bilang begini ke saya, Hadassah, kamu harus tahu ya, papamu itu masuk neraka. Saya kaget. Baru kali itu, papa saya masuk neraka. Iya. Dan kalau kamu ikuti jejaknya, kamu akan masuk neraka. Saya bingung. Kalau saudara di posisi saya, apa yang akan saudara lakukan? Saya kaget, saya cuma bisa diem. Dan dia mulai bukakan saya kesalahan dan dosa papi saya semua dibukakan. Dan saya sampai shock. Dan hari itu saya mengucap syukur. Saya mau tahu membedakan mana yang nabi yang dari Tuhan dan bukan. Adalah ketika engkau punya hubungan dengan Tuhan yang di sini loh saudara. Itu akan bisa membedakan. Tidak ada teorinya. Tidak ada teorinya. Tapi kalau engkau punya hubungan dengan Tuhan di sini, engkau tiap hari engkau ngobrol dengan Tuhan, tiap hari engkau komunikasi dengan Tuhan, tiap hari engkau terus menikmati hadirat Tuhan. Engkau tahu siapa dia, bukan hanya sekedar engkau tahu namanya, engkau kenal dia, dia benar-benar Bapa. Karena kenapa? Kita mengalaminya, itu membuat kita kenal dia secara pribadi. Dan ketika itu yang bisa membedakan yang di sini. Dan hari itu dengan sangat sopan, saya bilang terima kasih Ibu. Pintu keluarnya sebelah sana. Saya antarkan dengan sopan, saya antar sampai pintu, saya bye-bye, God bless you, saya keluar. Banyak orang tanya, apa tadi? Karena dia ngomongnya bentak-bentak, sambil marah-marah. Didengar semua orang heboh. Bilang tenang, sudah enggak apa-apa. Saya bilang, saya tahu Tuhan saya tahu papi saya tahu Tuhan tidak mungkin bukakan dosa manusia kayak begitu, saudara. Saya percaya kita punya Tuhan yang luar biasa dan ajaib. Saudara, saya berkata, ya orangnya sudah gak ada, saya juga gak tahu. Saya bilang, saya sempat tanya, apa ibu lihat sendiri? Tidak, rasanya. Waduh kok rasanya? Nah, yang rasanya begitu rada bahaya. Tapi sekali lagi, Tuhan mau kita untuk mendengar akan instruksinya. Dengan lewat cara apapun, dia akan berikan instruksinya. Saudara, dan suara Tuhan dan perintah Tuhan ini yang saya percayai. Instruksinya itu pasti jelas, spesifik dan detail. Tapi sekali lagi, bolehkah tiap hari kita berkata, Tuhan, biar anugerah-Mu membuat aku hari ini tidak gagal untuk menyadari instruksi yang dari Engkau, yang murni yang dari Engkau, yang berasal dari Engkau. Mari kita buka sama-sama Matius 14 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-29. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Perhatikan saudara, kata Yesus, datanglah.
Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudara, Petrus itu menunggu instruksi Yesus baru turun. Dia bukan, kalau saudara perhatikan di Alkitab, dia bukan yang Tuhan kalau itu engkau buat aku jalan di atas air, maka lompatlah Petrus. Enggak. Tapi Petrus menunggu instruksi Tuhan dan ketika Tuhan berkata datanglah, barulah Petrus turun dari perahu. Dan dia berjalan di atas air. Nah, saudara, ini yang perlu kita harus hati-hati. Jangan sampai kita melakukan kebalikannya. Kita tidak menunggu instruksinya, kita jalan terlebih dahulu, baru tanya, benar gak sih ini Tuhan? Tapi belajarlah dari Petrus, sekalipun dia setelah itu tenggelam, karena takut. Tapi ketika dia hari itu dia tunggu instruksi Yesus, dan Yesus berkata, datanglah, baru dia turun. Dan ketika itulah baru dia jalan di atas air. Dan ini yang Tuhan bicara dalam hidup saya. Berkali-kali, nak, jangan berjalan di depan tabut, berjalanlah di belakang tabut. Maksudnya apa? Saudara, ketika hari itu bangsa Israel maju berperang. Mereka berperang, mereka tidak tanya Tuhan. Mereka tidak bawa tabut, mereka jalan di depan tabut, saudara. Dan ketika itu mereka kalah, puluhan ribu orang mulai tewas, baru mereka ingat tabut Tuhan. Dan mereka berkata, bawa tabut itu. Hofni dan Finehas membawakan tabutnya. Sampai di sana tetap kalah. Dan hari itu tabut akhirnya dirampas oleh orang-orang Filistin. Tapi berbeda dengan hari itu Yosua, kalau saudara perhatikan, sebelum Yosua menyeberangi, Tuhan itu kasih instruksi. Dan Yosua melakukannya exactly sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya. Dan yang maju pertama, waktu Musa yang di depan. Waktu Yosua yang maju siapa? Tabut. Imam membawa tabut. Dan Alkitab berkata ketika kakinya dicelupkan, maka tiba-tiba air itu terbelah. Saudara perlu mengerti perbedaannya berjalan di depan tabut. Artinya kita begini, Tuhan kok ikuti aku ya? Saudara perlu mengerti itu tidak ada jaminannya. Saudara. Tapi ketika Tuhan yang berjalan di depan kita, Dia yang memerintahkan, maka otomatis ada jaminan Tuhan dalam hidup setiap kita. Sekalipun setelah itu Petrus tenggelam, bukankah Alkitab berkata Yesus menarik Petrus keluar? Ya kan saudara? Itu apa? Jaminan. Dia punya jaminan. Yesus yang akan menjamin hidup kita. Tapi kalau dibalik, kita suruh Tuhan ikut-ikut kita. Kita tidak akan mendapatkan jaminan apapun. Karena apa? Itu kehendak kita dan kemauan kita melakukannya. Tapi ketika Tuhan yang memerintahkan, kita izinkan tabutnya yang berjalan di depan kita. Kita izinkan instruksinya datang dalam hidup kita. Kita tidak melangkah tanpa Dia. Kita izinkan Dia terus melangkah di depan kita dan membimbing kita. Disitulah jaminannya akan turun di tengah-tengah kita. Kita perlu jaminan yang dari Tuhan. Saudara, dan hari itu bangsa Israel sungguh memalukan. Tabutnya sudah dirampas, diambil. Akhirnya Tuhan menunjukkan kuasanya, itu berhala dilempar. Dikocar-kacirkan semua berhalanya orang Filistin. Dan hari itu raja-raja orang Filistin kebingungan. Akhirnya ditaruhkan di atas lembu. Ini lembu kafir. Bukan lembu yang halal. Kafir, orang Filistin. Tapi lembu aja ngikutin loh, saudara. Ditaruh di atasnya, dilihat anaknya ditawan. Dilihat lembunya akan pergi kemana. Dan raja-raja Filistin berkata, kalau lembu ini membawa tabut itu kembali ke bangsa Israel, maka kita kembalikan tabut ini. Tapi kalau tidak, berarti itu hanya rekayasa manusia. Lembu kafir aja ngikuti loh saudara. Kemana perginya? Balik ke bangsa Israel.
Hari ini saya berdoa, mari jangan kalah dengan lembu-lembu kafir. Mari ikuti apa yang Tuhan mau. Ikuti instruksinya. Karena ketika kita ikuti instruksinya, ada jaminan Tuhan yang akan nyata di tengah-tengah kita. Dan ketika kita melakukannya dengan iman, maka promosi Tuhan akan turun di tengah-tengah kita. Tapi kemudian saya teringat akan firman ini, Yesaya 30 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Dalam terjemahan New King James Version dikatakan, dan meskipun Tuhan memberimu roti kesengsaraan dan air penderitaan, your teachers, guru-gurumu, tidak akan disingkirkan ke sudut lagi. Tetapi matamu akan melihat guru-gurumu, telingamu akan mendengar suara di belakangmu berkata, this is the way, walk in it. Inilah jalannya, berjalanlah sekalipun engkau berbelok ke kanan maupun ke kiri. Kenapa your teachers? 7 roh Allah. Saudara dan saudara perlu mengingat kata hujan awal dari bahasa Ibraninya itu moreh. Dan arti moreh itu artinya guru atau pemanah. Saudara, dan kalau saudara mau menikmati hujan awal dan hujan akhir, saudara harus pastikan gurumu tidak saudara taruh di sudut ruangan di hatimu. Tapi engkau taruh tepat di tengah, di mana hari itu telingamu bisa mendengar, this is the way, walk in it. Inilah jalannya, berjalanlah. Karena saudara kita perlu mengerti, di hati kita ini punya ruangan, saudara. Siapa yang kita lebih dengar, kita yang menentukan. Prioritas kita yang menentukan. Di hati kita, ini ada ruangnya. Dan yang menentukan siapa ditaruh di mana, siapa ditaruh di mana itu siapa? Kita. Dan kalau saudara bisa taruh dia tepat di tengah, tepat di mana matamu bisa melihat, tepat di mana telingamu bisa mendengar, this is the way, walk in it. Dan saudara jalan, maka hujan awal dan hujan akhir akan saudara nikmati. Tahun ini orang berkata akan menjadi tahun resesi, kita akan mengalami resepsi yang dari Tuhan. Orang berkata ini akan menjadi tahun kekeringan, kita akan berkata no, sumurku mata airnya berbual-bual dan tidak pernah habis. Orang berkata ini tahun padang gurun, kita akan berkata ini adalah tahun kebun buah-buahan buat anak-anak Tuhan. Tapi sekali lagi, engkau akan dibedakan. Engkau akan dibedakan ketika engkau mengikuti instruksi yang dari Tuhan. Engkau akan dibedakan dari yang lain ketika engkau mendengarkan dan engkau melakukannya. Dan saudara, untuk melakukan instruksi Tuhan itu perlu iman yang gila, saudara. Saudara, kalau saudara tidak punya iman yang sekalipun, gak bisa. Iman yang tidak trauma, iman yang tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun instruksinya mengizinkan kita mengalami roti kesengsaraan dan air penderitaan. Tetapi ketika kita punya iman untuk mengikutinya, itu iman yang berbeda. Engkau bukan cuma sekedar percaya, tapi engkau sungguh-sungguh meletakkan hidupmu kepada Tuhan. Menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Saudara, tapi yang terlebih Tuhan cari iman yang tetap menunggu instruksi yang dari Tuhan. Ketika hari itu Daud ada di Ziklag, dia mengalami tekanan yang luar biasa. Dia hari itu orang-orangnya sendiri ingin melempari dia dengan batu. Bayangin. Dan orang-orang menekan dia berkata, ayo Daud, ayo kita maju berperang sekarang. Bukankah ini keputusan yang benar? Bukankah ini keputusan yang manusiawi? Bukankah ini benar? Tapi sekali lagi, hari itu Tuhan lihat reaksi Daud. Bahkan ketika dia diberikan roti kesengsaraan dan air penderitaan, Daud memilih berkata, ambilkan baju efodku dan izinkan aku berjumpa dengan Tuhanku. Saudara, dalam tekanan yang seperti itu tidak mudah loh saudara. Tapi hari itu Daud
Bahkan dalam tekanannya dia mau dirajam batu, dia berkata ambilkan baju efodku. Dia tidak peduli orang berkata Daud bodoh, Daud tidak punya hati, Daud tidak peduli dengan caci makian. Dia tetap berkata ambilkan baju efodku dan izinkan aku berjumpa dengan Tuhanku. Dan pertanyaan Daud, Tuhan apa instruksimu? Saudara, seringkali bahkan dalam tekanan kita bisa saja berkata langsung memutuskan tanpa tanya Tuhan. Dalam keadaan begitu terempit dan tersempit, begitu tekanan begitu kuat, memilih sendiri lebih gampang kok daripada menunggu instruksi Tuhan. Saudara, cerita yang paling sederhana adalah ketika rasa lapar itu melanda, saudara. Waktu itu saya sedang pergi pelayanan ke luar negeri di manalah, saudara. Nah, ketika saya pelayanan di sana, kami doa keliling dan segala macam. Nah, satu tim itu tidak mau makan sebelum tugasnya selesai, saudara. Nah, saya ini punya saudara. Meskipun saya bawa coklat, saya bawa persiapan amunisi saya sendirilah, saudara. Saya tidak mau mengharapkan ke orang kan, saudara. Tapi hari itu dari pagi jam 6 pagi udah berangkat. Sampai jam 3 sore itu belum makan pagi, saudara. Makan siang pun apalagi, saudara. Membahas mau makan di mana aja belum keluar bahasanya, saudara. Saya tahu begitu tertekan perut saya ini. Saudara. Hal yang paling simpel, saudara. Saya sudah mulai, coklat saya sudah mulai saya cemilin, udah mau mulai habis. Saya bilang kok tidak ada pembahasan tentang makan ya. Saya bilang apa ini satu tim gak ada yang lapar. Saya bilang saya dari tadi ngeliatin restoran lewatin. Sudah mereka benar-benar tanya Tuhan. Dan saya menghargai itu loh saudara. Tapi satu sisi saudara, perut saya juga menjerit. Beri saya makan. Dan saya sudah diam dan tiba-tiba muncullah pertanyaan. Dan ditujukan kepada saya. Tuhan bilang sudah boleh makan belum? Wah, saya bilang, mana from heaven? Saya enggak tanya Tuhan, boleh? Saya bilang, ayo kita pergi makan sekarang. Dan saya mengucap syukur didengarkan. Akhirnya langsung mobil, oke pilih makan. Baru makan jam 5 sore. Setelah itu saudara setelah makan Tuhan tegur saya. Tadi perintahnya disuruh tanya Tuhan. Ya kan? Iya sih Tuhan. Tapi gimana? Saya bilang, ini perutnya lapar. Saya bilang, dan dari itu sudah sejujurnya yang paling simpel aja lah. Begitu kesesakan dan penderitaan mulai saya rasakan di perut saya. Saya tanya Tuhan, enggak loh. Meskipun setelah itu saya bertobat, setelah itu setiap kali ditanyain saya benar-benar serius. Saya tanya Tuhan sudah boleh makan belum? Kalau boleh puji Tuhan, kalau enggak boleh ya enggak apa-apalah Tuhan. Saya bilang, berarti engkau melihat saya masih kuat menahan berapa jam lagi. Setelah itu saya bertobat. Tapi malam itu Tuhan benar-benar didik saya. Tuhan bilang gini, hal yang sepele loh Iya Tuhan. Sudah saya berkata, saudara itu hal yang sebenarnya kalau orang lihat manusiawi lah. Kalau mungkin hari itu Daud tidak tanya dengan Tuhan dan langsung berperang. Orang kan berkata manusiawi dong. Kan hari itu anaknya ditawan, Daud yang mau dirajam batu, manusiawi dong. Tapi hari itu Daud memilih untuk menunggu instruksi Tuhan. Itu perlu iman yang luar biasa loh. Dan ketika itu Tuhan berkata maju berperang. Dan kemenangan diberikan kepada Daud. Tapi saya tidak yakin kalau hari itu Daud tidak tanya Tuhan dan langsung menyerang. Jaminannya gak ada. Tapi ketika dia bertanya, itu menurut saya Daud itu pintar. Daud tahu yang bisa membuat dia memenangkan pertandingan dan perlawanan itu, peperangan itu cuma Tuhan. Dan dia butuh jaminan Tuhan. Dia datang, dia tanya apa instruksimu. Tuhan berkata maju nak perang. Dan dia maju, dia lawan, dia ambil, dia jarah semuanya kembali. Dan kemenangan diberikan dalam hidupnya. Tapi saudara, itu perlu iman yang luar biasa. Untuk bisa menunggu instruksi Tuhan. Dalam kondisi apapun,
itu sungguh luar biasa. Dan hari ini saya sungguh berdoa, Tuhan sudah sediakan begitu banyak dalam hidup setiap kita. Mari memilih untuk terus punya iman tanpa kita punya 1000 alasan untuk tidak punya iman lagi. Mari tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan, dengarkan instruksinya. Jangan pernah melangkah tanpa pribadinya ada di tengah-tengah kita. Dan ketika itu saudara akan lihat jaminan Tuhan akan turun di tengah-tengah kita. Saudara, kalau saudara masih ingat cerita tentang Tuhan membuat mujizat air berubah menjadi anggur. Saudara. Orang berkata itu mujizat pertama yang Yesus lakukan. Saudara. Ada yang berkata enggak, ada yang berkata iya. Ya pokoknya anggap saja iyalah saudara ya. Dan ketika itu menurut saudara siapa yang punya iman dari cerita itu? Apakah Yesus? Menurut saya yang punya iman adalah para pelayannya. Saudara. Kenapa? Kalau saudara membayangkan, saudara bekerja sebagai pelayan, saudara tahu anggurnya itu habis. Dan yang Yesus suruh isi dengan air. Dia isi airnya, ibaratnya dikasih ke Yesus didoakan. Loh saudara, Yesus kan dulu kan sama kayak manusia kita kan saudara. Jadi ibaratnya saudara datang ke saya doain. Saya bilang gini, ini sudah berubah jadi anggur. Dan hari itu gimana kalau itu tidak berubah? Sedangkan yang harus menghadap kepada kepala pestanya siapa? Pelayannya kan. Yang harus menciduk, yang harus ngambil dan kasih ke pestanya itu siapa? Pelayannya loh. Yesus mah di belakang. Yesus di belakang loh saudara. Tapi yang harus menjumpai berhadapan dengan kepala pesta, dengan ketua pestanya siapa? Pelayannya loh. Tapi ketika itu mereka ya nurut itu. Saya nggak tahu mereka paham atau enggak. Saya nggak tahu. Tapi mereka lakukan itu dengan iman loh. Mereka berani melangkah, itu iman. Dan ketika itu mereka datang dan mereka mencidukkan airnya. Dan Alkitab gak pernah tertulis, maka menciciplah pelayannya. Loh kayak saya kok jadi pelayan, saya cicip. Beneran berubah gak nih? Saya masukinnya air Moses, promosi air Moses kok. Kok berubah-ubah jadi anggur? Kan gak mungkin. Tapi tidak ada perkataan, maka menciciplah para pelayan untuk memastikan ini anggur. Gak ada. Dan itu perlu iman dan keberanian yang luar biasa. Iman yang sekalipun itu menurut saya salah satunya para pelayan ini loh. Mereka cuma lihat Yesus mengedang tangan mendoakan, dah ini anggur ini berubah. Dan mereka berani, itu luar biasa. Tapi ternyata Tuhan bangunkan saya subuh-subuh untuk cerita tentang ini. Ketika itu Alkitab berkata mereka disuruh menciduk. Soalnya kalau itu bahasa Indonesia ngambil, diambil. Nah kata ciduk itu saudara, dicari bahasa-bahasanya maksudnya tuh apa ciduknya. Ternyata salah satunya maksudnya begini saudara. Kata ciduk itu sama yang dipakai untuk kapal. Jadi ketika kapal itu sedang berlayar, mau berlayar, di bagian bawahnya itu akan mempompa, mengisi air. Supaya apa? Kapalnya semakin berat dan akhirnya semakin stabil. Supaya mereka berlayarnya oke, mereka tuh perlu sedikit rada berat. Makanya kalau air dibuangnya di bawah, dibuangnya ke bawah. Supaya apa? Berat, turunnya stabil. Nah ada satu waktu ketika nahkodanya melihat bahwa mereka akan sampai, nahkodanya akan teriak, keluarkan, keluarkan. Nah mereka akan menciduk itu dan buang airnya keluar. Nah kata yang sama itu dipakai ketika para pelayan itu menciduk air itu, anggur itu keluar dari kendi dan diberikan kepada kepala pestanya. Saudara, dan ini yang saya dapat. Kalau ada instruksi Tuhan yang berkata keluarkan, 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 keluarkan. Itu artinya kapalmu akan segera sampai. Artinya apa? Setiap janji Tuhan yang sudah Tuhan pernah janjikan dalam hidupmu akan segera jadi nyata dalam hidupmu. Kalau perintahnya begini, berkati itu, berkati itu, berkati itu. Atau Tuhan berkata, nah keluarkan waktumu, energimu untuk itu, untuk itu. Saudara jangan tanya, loh Tuhan kok keluar terus? Misal Tuhan berkata, nah buat seminar. Terus mengeluarkan
ilmu, cakra saudara, kekuatan dalam saudara, keluarkan semua. Saudara jangan tanya gini, oh Tuhan kok keluar terus? Nanti aku habis dong. Saudara jangan bertanya seperti itu saudara. Kalau instruksinya mulai berkata, keluarkan, keluarkan, keluarkan. Artinya kapalmu akan segera sampai dan setiap janji Tuhan akan segera digenapi dalam hidupmu. Jadi jangan berharap, mari Tuhan, gini terus. Nah. Kalau saudara begini terus itu di awal supaya kapalmu stabil. Tapi ketika saudara akan segera sampai ke puncak destinimu, puncak panggilanmu, bahkan setiap janji Tuhan akan segera digenapi, instruksinya bisa jadi berkata keluarkan, keluarkan, keluarkan. Dan ketika saudara lakukan itu, maka semua apapun yang Tuhan janjikan akan segera terjadi dalam hidupmu. Kapalmu akan segera sampai. Itulah kenapa saya berdoa, apapun instruksinya, sekalipun kayaknya aneh, lakuin. Nah, saudara, hari ini kita SDRK pindah ke tempat ini, saya sudah dibilangin orang aneh berapa banyak. Ngapain pindah-pindah? Loh, saya bilang, loh, SDRK punya Tuhan, instruksinya berkata pindah, ya saya pindah. Loh bagaimana nantinya? Saya nggak tahu. Instruksinya berkata saya akan ngelakuin. Sisanya jaminan Tuhan. Sekalipun instruksinya aneh, mari lakukan. Mau orang berkata gak mungkin. Mungkin saudara berkata, loh saya kok disuruh keluar kapan habisnya saudara? Suatu hari ada seorang pernah bertanya kepada satu pendeta. Dia berkata, Pak, saya ini kalau Bapak terus-terusan seminar, Bapak ini terus-terusan melayani pengurapannya apa enggak habis? Pertanyaannya begitu, saudara. Saya percaya beberapa orang mungkin juga pernah bertanya seperti itu ya, saudara ya. Itu pengurapan apa enggak habis pengurapannya? Kalau anak muda bahasanya cakranya apa enggak habis? Tenaga dalamnya apa enggak habis? Dan hari itu dia tanya, habis enggak sih Pak? Terus dia bilang gini, Pak kalau Tuhan itu ngasih kita terus apa enggak di surga habis kekayaannya? Itu pertanyaannya. Apa enggak habis itu kekayaan di surga? Dikasih katanya all I have is yours. Semuanya Tuhan kasih ke kita. Apa enggak di surga nanti semuanya habis? Dan jawaban pendeta ini cuman hanya diam dan direnungkan. Setelah satu malam lewat, dia telepon, pendeta ini telepon lagi ke anak ini. Dia berkata, nak, dia berkata, kalau hari ini kamu adalah guru matematika, kamu ngajarin matematikamu semua ke anak-anak, ilmu matematika dalam hidupmu habis gak? Ya enggak. Kenapa? Karena itu ilmu Pak, bukan benda. Dan dia berkata, sama nak, Tuhan itu juga bukan benda, Tuhan itu pribadi. Dia pengurapan itu sama. Saudara jangan pikir keluar hilang, no. Kalau Tuhan berkata keluarkan. Artinya dia akan jamin menambahi kita lebih dahsyat lagi saudara. Ada banyak orang takut untuk memberkati. Mereka berkata nanti uangku gimana. Saudara salah satu warisan terbaik yang pernah saya dapat dari papi. Hari itu saya masih ingat. Saya datang ke papi, saya berkata, Pi, saya kepingin memberkati satu pelayanan. Saya kepingin berkatin sampai rumah itu jadi. Sampai banyak anak-anak bisa tinggal di sana. Saya kepingin bantu. Tapi saya bilang, Pi, tapi Sasa gak punya banyak uang. Saya bilang, Sasa cuma punya dikit, ya uang jajan juga dari papi. Sasa belum kerja, Sasa gak punya apa-apa. Tapi Sasa mau kasih uang jajan Sasa setiap bulan buat pelayanan itu, saya bilang. Saudara tahu dan jawaban papi saya takut. Saudara kalau masih ingat cerita saya dulu, saya suka korbanin HP, Minggu, Senin balik ke rumah saya. Saya nyemplungin ke kotak persembahan, setiap minggu, setiap Senin selalu kembali ke saya. Kenapa? Karena pertama, gembalanya papi saya sendiri. Kedua, sekretarisnya selalu laporan kalau ada handphone anak bapak dicemplungin tiap minggu. Dan yang ketiga, papi saya tahu karena saya akan minta HP baru. Jadi papi saya selalu itu berkali-kali. Saya cemplungin Minggu, Seninnya sudah kembali. Minggu udah kembali lagi. Dan saya itu takut reaksi papi saya, ngapain? Gak usah dong. Kan itu uang jajanmu, nanti kamu minta lagi. Saya sudah negatif thinking. Dan hari itu jawaban papi saya mengejutkan saya. Dia bilang gini, Sah, kamu kok cerdas?
Wih, saya bilang, cerdas ya Pi? Cerdas. Kok bisa? Kalau kamu memberkati orang sesuai dengan instruksi Tuhan. Kamu menabur dalam ketepatan. Tuhan berkata, keluarkan nak, dan kamu lakukan dengan iman dan percaya. Tanpa kamu sadari kehidupanmu nanti, masalah apapun kamu ke depan, semua akan diberesi oleh Tuhan. Saudara, ketika Tuhan bilang keluarkan, itu belum tentu kita akan habis. Tidak akan pernah habis. Karena percayalah, semakin kau memberkati, semakin kau mengeluarkan semua harta benda, bukan hanya materi loh saudara. Tapi semua tentang imanmu kepada Tuhan. Semua pelajaranmu tentang Tuhan. Semua apapun yang kau punya yang rohani, harta karun itu saudara terus keluarkan. Dan saudara jadi berkat buat banyak orang. Maka saudara sedang menabur benih yang tanpa saudara sadari. Masalah-masalah di depan semuanya akan Tuhan yang beresi. Kalau saudara lakukan dengan iman, maka dia Tuhan yang akan menjamin. Saya berdoa, mari memilih untuk mendengarkan instruksi yang dari Tuhan. Mari memilih untuk terus mendengarkan apa yang dia mau. Karena saya percaya dan saya sungguh berdoa. Mari menjadi orang yang dibedakan. Mari mengalami promosi yang dari Tuhan. Mari kita terus di atas dan tidak di bawah. Saya sungguh percaya SHRK tahun ini kita akan menikmati banyak hal bersama dengan Tuhan. Saudara, saya akan tutup dengan cerita ini. Kemarin saya mimpi. Saya mimpi, saya itu orangnya sebenarnya lumayan jarang mimpi lah. Tapi ya akhir-akhir ini entah kenapa lagi banyak mimpi. Dan di mimpi itu, saya mimpi itu akhir zaman. Saya mimpi itu akhir zaman dan mereka berkata jam 12 malam di mimpi itu, jam 12 malam akan terjadi pembantaian besar-besaran. Dan hari itu saya melihat Bahtera itu punya bunker, apa sih bunker itu? Tempat bawah tanah pokoknya. Itu untuk, kalau di luar negeri mereka tuh biasanya punya ruang bawah tanah untuk, biasanya kalau terjadi peperangan dan segala macam atau gempa atau apa mereka kan langsung ke bawah. Kalau kita Indonesia hampir-hampir gak pernah ya. Karena kita aman dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, dan ketika itu saya mimpi Bahtera itu kita punya bunker, punya tempat bawah tanah yang gede, ruangan bawah tanah besar, kuat, dan tidak ada satupun orang yang bisa masuk selain kita. Di mimpi itu. Tapi sebelum itu, kita itu lagi ngapain. Nah, sebelum masuk ke dalam bunkernya itu, kita itu harus beli atau mengisi diri kita sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, saudara perlu mengerti, Papi itu pertama kali membuat SHRK adalah karena Tuhan berkata, beri makan anak-anakku. Itu pesan Tuhan lewat Papi. 5 tahun sudah berlalu, Tuhan itu sejujurnya belum pernah ngomong ke saya tentang itu. Tapi yang saya tahu, saya harus melanjutkan. Tapi Tuhan tidak pernah ngomong spesifik. Kamu harus beri makan anak-anakku di Jakarta dan di Semarang. Tapi malam itu jelas di mimpi. Di mimpi itu saya tuh bawa tas karung gede, tingginya saya. Tapi bisa saya gotong gini. Nah, ketika itu semua lagi ngapain, mungkin lagi bikin KKR di mana, saya tuh jalan sendirian turun kayak ke supermarket. Yang lucu di supermarket itu saya tuh mulai masukin makanan demi makanan. Saya bilang gini, oh ini buat orang ini, oh ini buat orang ini, oh ini buat SHRK, oh ini buat ini. Saya masukin, jadi saudara gak perlu ngambil, saya tuh ambilin satu karung gede. Terus saya gotong. Begitu selesai, saya bayar, saya gotong, saya turun. Saya berdiri depan bunker, baru tiba-tiba terdengar suara 10 menit lagi. Dan saya lihat di situ, Buin, ayo cepet. Wah, Buin pokoknya paling wah sudah. Ayo cepet. Dan di mimpi itu saya bilang gini, SHRK. Udah masuk, tinggal masuk, semuanya udah siap. Saya bilang, tinggal masuk. Saya sebutin, saya panggil semua di Semarang, semua yang saya tahu namanya saya sebut satu-satu. Dan ketika semua orang susah untuk beli, untuk bawa, bahkan ada yang gak beli apapun. Saudara itu masuk, saya bawa tas karung gede. Begitu saya bangun, Tuhan bilang, nak, tugasmu di akhir zaman adalah beri mereka makan. Di situ saya tahu Tuhan
Artinya SHRK ada dalam jaminanmu yang sempurna. Dan saudara saya berkata, Tuhan, saya ini setiap kali saya lihat, setiap kali saya SHRK, saya bilang, Tuhan, saya ini umur saya jauh lebih daripada om-om dan tante-tante yang ada di tempat ini. Saya bilang, tapi kok ya om-om dan tante-tante ini masih mau ngikutin saya 5 tahun, 6 tahun ini tuh. Sungguh kalau bukan Tuhan saya percaya gak ada lagi. Saya bilang. Dan semua orang bilang, gimana caranya? Saya bilang, gak tahu. Saya bilang, orang boleh tanya, gimana kamu pindah gedung dan segala macam, uangnya gimana? Saya bilang, saya gak tahu. Yang saya tahu kalau Tuhan yang perintahkan, Tuhan yang memberi instruksi, maka Tuhan yang akan menjamin setiap kita. Dan hari ini saya berdoa SHRK, mungkin saudara dipanggil untuk sesuatu yang luar biasa. Saya tidak pernah percaya kita cuma dipanggil menjadi pendengar-pendengar firman. Tapi saya percaya kita dipanggil untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Dan kalau instruksinya mulai berkata, keluarkan, keluarkan, keluarkan. Artinya we're almost there. Sebentar lagi kita akan sampai, saudara. Sebentar lagi setiap janji akan digenapi dalam hidup setiap kita. Tapi hari ini saya berdoa, mari punya telinga yang terus mendengar instruksi yang dari Tuhan. Mungkin caranya aneh, perintahnya aneh. Tapi mari lakukan dengan iman. Alkitab berkata iman tanpa perbuatan adalah mati. Tapi saya berdoa kita semua adalah pelaku-pelaku firman. Mari setiap apapun iman yang saudara tangkap, mari kerjakan bersama-sama dengan Tuhan. Saya percaya, saya berdoa, mari kita terus kerjakan bagian kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biar ketika dia datang yang kedua kali, dia dapati kita menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin.